pelatihan NLP. Pada hari ini yang saya hormati beliau Bapak Muhammad Amin. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. Seperti ini. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu kita oper kanan kiri gantian. Ikuti saya. Satu, dua. Pak, bukan seperti ini. Yuk, kanan pegang hidung, kirinya pegang telinga. Kita oper dua. Satu, dua, satu, dua. Bisa ini namanya branding otak. Sini itu latihan otak, juga saya misalkan sebagai senam otak ya. Apa manfaatnya, apa fungsinya? Fungsi yang pertama menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Ilmiahnya apa? Otak bagian kanan biar penuh sadar utuh, jadi ya, agar satu kita bahagia, kemudian yang Maha Kuasa senang dan akan powerful untuk anak-anak kita. Oke, yang kedua, fokus perhatian pada materi. Saya siapkan PowerPoint-nya. Kemudian yang ketiga, kalau belajar memang harus fokus. Apabila nanti saat acara berlangsung melihat diriku malah main HP, tolong ya, aku diingat. Yuk kita latihan intonasi Bapak Ibu, biar nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Saya pengen Bapak Ibu untuk praktek. Oke. Ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu doa yang paling tua, adalah doa dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Bapak Bro 30. Bisa karena sekali lagi, siji loro telu. Suatu sekolah tidak akan maju sebelum di antara sekolah itu ada segolongan guru yang suka berkorban untuk keperluan sekolahnya. Berkorban itu apa saja, bisa tenaga, pikiran, kemudian apalagi Bapak Ibu yang bisa kita kembangkan, waktu. Jadi memang ada pengorbanan yang kita berikan, seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Muhammad Amin ya. Ya kan kudu serius. Insya Allah dengan keseriusan kita itu, dengan tadi materi yang disampaikan, insya Allah Pak Bapak Ibu, untuk kita sangat bermakna. Oh mama Pak, biasanya kan wis terus bocah rame wis gidap-gidap. Kita lanjut, kemudian mari kita periksa niat kita di sini tadi. Mau angkat ke akhiran atau memang kita sungguh-sungguh mau berjuang di sini? Dan sesungguhnya setiap pekerjaan itu pasti diawali dengan niat. Pekerjaan yang sama apabila dilakukan dengan niat yang berbeda, maka buah yang dipetik pasti berbeda. Menjaga niat itu sangat berat. Menjaga niat itu kayak di awal, tengah, akhir.
bisa saja kita berjatuhan. Kalau memang tadi niatnya pengen jadi kaya, orang kaya ya nganu wae metu dagang jual beli agar dapat uang banyak. Tapi orang yang berkumpul di dunia pendidikan itu biasanya jiwanya yang ingin mengharapkan di akhirat kelak itu mendapatkan surganya Allah karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa kira-kira Pak Imam bisa enggak? Ya bisa. Dengan amannya sekolah kita itu membahagiakan orang banyak. Coba hilang kursi hiji, kita juga bingung. Bocah harap lugu, wayah sekolah gak iso. Terus akhirnya memakai kursi gurunya, Pak gurunya berdiri terus, pasiennya tidak bisa duduk sepak. Semua kita itu bisa saling membahagiakan dan kita tadi dapat materi bahwa bahagia itu ya jadi kita sendiri, kita harus bisa membahagiakan diri kita sendiri. Apapun yang dihadapi diterima dengan bahagia. Kompetensi guru JSIP Indonesia karena kita semua adalah kalau pendidikan dalam pandangan Islam itu adalah proses yang komprehensif yang mengikuti seluruh aspek pada diri manusia itu sendiri. Nah, tujuannya itu sangat mendalam, yaitu yang pertama untuk mengenal Allah. Nah, konsep ini bukan hanya pengetahuan teoritis. Kalau tadi kita menyimak indahnya ya, kalau kita nanti bisa mengajar dengan cara seperti itu, anak-anak pasti akan belajar dengan benar-benar bahagia penuh. Tapi itu tentunya proses. Kalau kita sudah berusaha yang terbaik, sedangkan Allah menetapkan hasilnya anak-anak di sini memang baru proses belajar ya, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah usaha maksimal. Hari ini kegiatan seperti ini tadi itu juga ikhtiar kita sebagai manusia agar bagaimana kita tidak termasuk kategori kehilangan semangat dan lain sebagainya, tetapi kita termasuk yang kokoh kuat ya, seperti di masa depannya. Tidak ada istilah biyen ono di amalin kami saiki wis ora ono, aja sampai ngono. Tapi seumben iku di amalin kami semakin jaya. Amin Allahumma. Nah, hal ini itu menandai pergeseran penting dari pendekatan yang konvensional. Pada hakikatnya kita diminta untuk mendidik dengan jiwa, mendidik dengan hati dan jiwa. Landasan berpikirnya yaitu surat Al-Jumu'ah ayat 2 yang ini dialah yang artinya ya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab dan sunnah. Demikian juga di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31 tentang pendidikan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Di sini guru, kita sebagai guru itu adalah sebagai pemimpin yang memiliki peran kritis dalam menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam praktik pengajaran kita. Nanti ini saya bagikan, gak usah nek mau dicatat keringet-keringetan ya. Pendidikan dan pembinaan guru itu ya harus mengedepankan nilai-nilai ini, yang mana kita mendorong agar pendidik itu tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja. Kalau tadi itu kan seperti itu, tidak hanya pengetahuan saja, tapi
benar-benar kita itu mendidik dengan hati dan jiwa kita, nilai-nilai Islam kita kedepankan. Akhirnya kan bagaimana kita diajari sudah belajar ya, kalau membuat soal ada internalisasi nilai-nilai Islam. Kemudian ketika kita menanamkan nilai-nilai yang akan membentuk karakter siswa kita, ini memerlukan paradigma baru yang menyeimbangkan pengetahuan intelektual kita dengan kebijaksanaan emosional, spiritual, yang khususnya di sekolah-sekolah kita ini, sekolah Islam terpadu. Bapak Ibu, kita itu sebagai pelaku utama ya dalam proses mendidik, mengajar anak-anak kita. Maka mari kita menyampaikan pendidikan ini dengan dalam tinggi dakwah. Bisa karena biasa. Yes.